Haji, akan ada kemungkinan yang berubah di 1 bulan terakhir. Kalau Anda melihat kira-kira prediksinya apa yang akan bisa terjadi di 1 bulan? Ya, mungkin bisa membalikan keadaan. Ya, artinya dinamika suara masih pasti terjadi ya. Kita lihat tadi yang di awal saya sampaikan tren dalam kurang lebih 7 bulan terakhir dari Agustus ke Februari ya. Itu ada kenaikan naik turun masing-masing kandidat. Pak Jokowi pernah mengalami kenaikan di angka 57 di bulan Oktober, terus mengalami penurunan. Begitupun 02 pernah mengalami kenaikan di angka 32, 33%, kemudian turun di angka 30%. Artinya kenaikan masing-masing calon masih bisa terjadi karena ada sisa waktu 1 bulan di mana masih banyak hal yang bisa dikerjakan. Naiknya signifikan atau enggak nanti? Saya memprediksi sebetulnya kenaikan tidak terlalu signifikan. Tapi di hari H ada faktor yang sangat penting ya, yaitu faktor partisipasi ya, yang dibilang oleh Kang Maman tadi ya. Karena partisipasi itu sangat penting. Mengapa? Survei itu kan kita mendatangi pemilih di dalam rumah ya, kita bertanya siapa yang mereka pilih. Sementara pencoblosan atau di hari H mereka harus keluar rumah. Sehingga sangat penting faktor mobilisasi, faktor partisipasi. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kedua tim sukses maupun kandidat mampu menggerakkan pemilihnya datang ke TPS. Di Amerika bahkan yang namanya get out the vote ya, kegiatan untuk mengajak pemilih datang ke TPS merupakan salah satu instrumen kampanye yang sangat penting di Amerika. Karena apa? Itulah yang menentukan menang atau kalahnya kandidat. Saya sedikit menyinggung soal Pilpres di Amerika tadi ya. Sebetulnya kalau kita lihat faktanya, sebetulnya nggak salah survei di Amerika itu ya. Karena popular vote-nya Hillary Clinton tetap menang dibanding Donald Trump ya. Tapi memang sistemnya berbeda di sana. Di sana electoral college ya, ada college masing-masing distrik yang kemudian berpengaruh terhadap siapa yang terpilih. Jadi sistemnya sangat berbeda. Kemudian ada satu hal lain yang menurut saya selain faktor partisipasi adalah adanya pergerakan yang luar biasa di hari akhir ya. Kalau kemudian salah satu kandidat mampu melakukan pergerakan yang luar biasa, apapun itu ya, kita dalam politik yang dimaksud dengan pergerakan ini memang faktornya sangat banyak di hari akhir. Mungkin Bang Jansen sebagai seorang politisi biasanya paham tuh ya, ketika pilkada itu biasanya seminggu atau 2 minggu menjelang hari akhir biasanya banyak sekali pergerakan dari tim sukses maupun kandidat. Kemudian yang ketiga adalah kalau kemudian terjadi misalnya semacam blunder atau satu kesalahan fatal di akhir, ini juga bisa mengaruhi dinamika suara. Tapi sejauh ini memang yang sangat dijaga oleh masing-masing. Ya, artinya 3 hal ini yang menurut saya merupakan kunci dari dinamika yang akan terjadi menjelang hari akhir nanti. Jadi bagaimana kemudian kedua pasangan calon, pertama mampu mendatangkan pemilih ke TPS, kemudian kedua adalah menjaga sehingga tidak terjadi blunder baik statement ataupun perilaku atau apapun itu terjadi di akhir. Kemudian ketiga adalah menjaga keseimbangan pergerakan tim ya. Kalau kemudian pergerakannya tidak proporsional misalnya di hari akhir, maka situasinya bisa berubah. Oke, saya ke Jansen. Jansen, kemarin ketika ada pidato dari AHY, ada yang menyatakan bahwa pada saat pidato tidak disebut sama sekali nama Prabowo Subianto sebagai dalam pidato tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah kelihatannya Demokrat sudah tidak terlalu mantap untuk mendukung pasangan nomor 02. Begini, pemilu kita saat ini ya itu berbarengan, itu Pileg ya dan Pilpres. Jadi pidato AHY kemarin itu adalah pidato untuk Pileg. Karena memang kebetulan KPU itu tidak membuka ruang visi dan misi untuk partai politik. Kalau calon presiden ada di debat-debat itu. Jadi Partai Demokrat yang pertama kali dari seluruh partai yang ada di Indonesia menyampaikan visi dan misinya dalam konteks Pileg gitu. Memang Partai Demokrat ini ya berbeda dengan partai-partai yang lain. Kita selalu buat sejarah lah. Jadi partai yang lain tidak punya pikiran ke sana, kita buat itu. Jadi itu kemarin adalah pidato AHY selaku Ketua Kogasma dalam konteks Pileg. Itulah visi dan misi Partai Demokrat di pemilu 2019 ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pilpres. Jadi kalau kamu tanya Pilpresnya, tanda tangan Pak SBY itu udah ada di KPU kok. Tanda tangan basah plus materainya. Apalagi keraguan? Walaupun kader-kader di daerah ada yang terpecah memilih 01 dan 02. Mendukung 01 dan 02. Kalau itu kamu tanya, di semua partai yang mendukung Pak Jokowi pun ada. Misalnya contoh begitu, saya kasihlah contoh misalnya di Sumatera Barat. Berani tidak misalnya partai-partai yang mendukung Pak Jokowi ini hari ini pasang misalnya di Sumatera Barat foto Pak Jokowi besar-besar dampingan dengan dirinya, hilang dia di pemilih legislatif, dia tidak dipilih orang. Itu sama juga misalnya di kampung saya, seperti saya misalnya. Saya hari ini kan bagian dari salah satu orang
yang berada di gugus paling depan ya untuk memenangkan Pak Prabowo Sandi yang dikirim oleh Partai Demokrat melalui visanya Partai Demokrat lah masuk ke BPN. Kebetulan di dapil saya di kampung tempat saya lahir, Dairi itu, Dapil Toba itu bukan pendukung Pak Prabowo. Saya pasanglah baliho saya di sana. Habis dirusaki semua. Bahkan saya pulang saja, saya pulang ke sana itu sedikit banyak penolakan ada karena mereka meminta kepada saya dukunglah Pak Jokowi. Tapi kan posisi saya hari ini ya atas nama kader partai begitu kan diperintahkan untuk memenangkan Pak Prabowo kan begitu. Itu resiko. Itu resiko. Jadi cross dia begini. Jadi ada dapil yang memang di mana tidak kompatibel. Orang mendukung Pak Prabowo, ternyata dia nyalek di dapil yang mayoritas afiliasi politiknya ke Pak Jokowi. Sebaliknya, orang mendukung Pak Jokowi, tapi di dapilnya itu mayoritas tidak mendukung Pak Jokowi begitu. Nggak mungkin dia berani pasang foto dua calon presiden ini. Nggak mungkin, itu realitas di bawah. Ini bukan lagi teori itu, tapi ini realitas, ini fakta politik. Cek aja di Google gitu, baliho Jansen dirusak begitu di Dairi. Udah ada di Bawaslu, udah ada di Gakumdu ya? Ini dia, karena persoalan Pilpres begitu. Kalau boleh saya masuk sedikit ke Pilpres ini, nanggapin ini tadi begini. Jadi dua-dua menurut kami ya, menurut kami Partai Demokrat ini, bukan saya selaku BPN, dua-duanya ini Pak Jokowi atau Pak Prabowo masih punya kesempatan menang. Masih juga punya kesempatan yang kalah. Itu. Saya tidak agak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Polmark. Jujur, selama saya diskusi politik, baru kali ini saya melihat survei, ya yang kuesionernya itu 32.000 orang. Itu. Responden. Responden. Jadi kan lebih banyak katanya itu kan lebih apa? Mikro. Lebih mendekati kebenaran begitu. Jadi mohon maaf Ji begitu. Saya lebih percaya dengan ini tadi 40,4% Pak Jokowi. Kalau harus percaya salah satu ini 25,8% itu Pak Prabowo. Karena 32.000 ini sampelnya. Walaupun begini, mohon maaf Mas Michael begini. Yang saya pahami begini, underground itu ya tidak pernah itu secara maksimal bisa dipotret oleh lembaga survei underground itu, apalagi saya katakan tadi hari ini ada namanya itu everybody lie. Itu orang berbohong. Belum lagi surveyor itu kalau turun ke bawah kan milik penyidik polisi. Kamu milih siapa begini? Misalnya milih Pak Jokowi. Adalah misalnya yang bawa Pak Prabowo begitu atau sebaliknya begitu. Kenapa kok nggak milih-milih ini aja? Ini kok milik polisi ini sudahlah apa yang kau bilang itu aja saya coblos begitu. Makanya saya katakan underground ini ya tidak pernah bisa secara rapi dironsen oleh lembaga survei. Yang kedua begini saya ingin mengatakan, dalam political behavior itu, ini praktek, ilmu praktek, ini bukan ilmu teori, ada namanya mood politik. Orang Indonesia ini ya, itu moody sekali secara politik. Moodnya hari ini di bawah memang moodnya. Saya sudah jalan ke 154 kabupaten kota, moodnya di bawah itu memang ingin ganti presiden. Itu moodnya di bawah. Kita lihatlah nanti hasil akhirnya 17 April. Yang ketiga begini Ratna. Ini biaya pemilu kita ini hampir 24,7 triliun ini, hampir 25 T. Tidak mungkin kemudian masyarakat 185 juta di luar sana, minimal yang tercatat di DPT ya. Kalau total penduduk kan 260 juta, tidak menitipkan harapan di pemilu ini. Harapan itu ada di mana? Bukan di Pak Jokowi atau Pak Prabowo, karena mereka dua ini sudah sangat dikenal publik. Kalau buat mereka kan ini kan pertarungan revans ini, pertarungan ulang kan. Ini antara Manny Pacquiao versus siapa begitulah, Marquez atau siapa itu, ada petinju dari Meksiko itu. Hope itu ada di Pak Wakil Presidennya, Pak Sandi dengan Pak Amin, Pak Kiai Maruf Amin. Inilah hope itu. Saya kira nggak perlu kita misalnya ya, menjelaskan secara lebih rigid lagi. Tentulah kalau kita bicara hope untuk negeri sebesar ini, itu ada di diri Pak Sandiaga Uno. Itu pasti. Di Indonesia ini ya, jabatan yang pensiunnya paling tua itu kalau di undang-undang itu Hakim Agung 70 tahun. Pak Maruf ini memang udah waktunya pensiun. Karena Hakim Agung itu yang 70 tahun paling tua di Indonesia sudah pensiun. Jangan pernah disamakan kemudian dengan realitas yang ada di Malaysia begitu. Dr. Tuli itu 92. Saya ingin mengatakan di Indonesia ini ya, jabatan yang paling tua itu pensiun itu Hakim Agung. 70 tahun itu sudah pensiun. Harusnya memang Kiai Maruf udah pensiun. Kalau Sandi memang baru 49 tahun. Ini lagi panas-panasnya ini. Lagi bagus-bagusnya, lagi tracknya ke atas. Baik. Kalau berbicara maksud saya begini Rana sedikit. Ya silakan. Terkait masalah undecided, kan orang nunggu hope. Menurut saya orang menunggu debat ketiga besok. Karena melalui jadwal KPU yang saya lihat, tanggal 15 besok itu adalah debat khusus untuk wakil presiden. 17 besok. Jadi kalau orang kemudian mengatakan, ini nanti penonton wakil presiden ini sedikit sekali. Kalau saya cek ke bawah enggak. Malahan hari ini publik ingin menunggu Pak Maruf Amin versus Pak Sandi ini kalau berdebat bagaimana, mana yang lebih matang, mana lebih punya gambaran, visi yang baik untuk Indonesia itu dia. Jadi saya yakin, coba nanti kalian cek, undecided itu akan turun ya pasca debat ketiga.
Karena hope itu kan di situ dia, saya katakan tadi. Oke, baik. Kalau berbicara masalah mood politik, tadi Anda katakan mood politik yang ditangkap oleh kubu Anda seperti apa di bawah? Ya, kalau kita kan sangat menghormati pihak oposisi, penantang. Jadi biarkan mereka gembira dengan sisa-sisa tenaga, kesulitan misalnya waktu datang Sandi di beberapa titik, misalnya kemarin di Payakumbuh, tiba-tiba orang yang datang sedikit. Lalu begitu pula ada ada ekspresi demokrasi, bukan penolak menurut saya. Ketika datang di Majalengka, selamat datang Pak Sandi, kami tetap Jokowi Ma'ruf Amin. Karena masyarakat tahu bahwa ini sebuah pertandingan antara orang yang berprestasi dan jelas buktinya dengan orang yang pemimpi. Jadi makanya saya sangat menghormati. Makanya kata-katanya Bung Jansen itu pas dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, bahwa politik itu lebih rumit daripada perang militer. Kenapa? Dari 15 orang politisi, itu 16 orang berbohong. Nah itu salah satunya Bung Jansen. Waduh, nah menuduh ini insinuasi di bahaya. Ini saya lagi nafsirin Pak Prabowo. Bukan masih. Nah lalu bukan nuduh itu namanya, bahaya situ. Lalu kita melihat. Polda dekat masalahnya dibilang. Lalu kita melihat bahwa sesungguhnya pertarungan kita hari ini jelas pertarungan capres. Dan dalam konstitusi kita, capres lah, presiden lah yang menentukan. Cawapres itu nomor berapa. Makanya Sandi itu pasnya untuk 2024, bukan untuk 2019. Itu jelas. Orang senang loh ke Sandi dengan gayanya yang koplo-koploan, lalu tiba-tiba pakai apa. Iya, tapi mereka bilang, oke deh Bang, tunggu 2024. Bertarunglah dengan AHY, bertarunglah dengan jagoannya Pak Jansen kan, bertarunglah dengan anak-anak muda nanti. Dan 2004 lah sebenarnya yang menjadi inti pertarungan demokrasi kita. Apakah nanti para pangeran-pangeran di partai-partai itu akan betul-betul muncul, dan itu hebatnya Demokrat sebenarnya. Makanya Demokrat kenapa main aman sampai hari ini, karena Demokrat akan mempersiapkan Pak AHY untuk pertarungan 2024. Inilah yang kita hormati. Makanya terima kasih Pak Dekarwo di Surabaya. Tenanglah, banyak sekali yang mendukung 01. Oke, tapi Anda tidak bisa menafikan dong Bapak yang mengatakan bahwa calon wakil presiden Pak Ma'ruf Amin usianya juga sudah dianggap terlalu sepuh. Dan itu yang sering tidak disalahpahami orang, bahwa kenapa Mahathir di usia yang lebih tua dari Ma'ruf Amin itu justru jadi Perdana Menteri kembali. Ini soal hopes bahwa Jokowi menunjukkan ada peningkatan kualitas di mana anak-anak muda muncul seperti Sandi, Bang Jansen, tetapi orang tua pun punya harapan hidup yang lebih, bahkan mendarmakan kepada negara ini. Bayangkan, tidak ada negara yang punya harapan diberikan oleh Pak Jokowi. Makanya kita kan kalimatnya optimisme. Optimis Indonesia maju. Anak muda didorong maju, dan orang tua walaupun sudah tua umurnya, tetapi kemampuan intelektualnya, kemampuan untuk mengabdi kepada bangsanya diberi kesempatan. Kurang apa lagi Jokowi untuk 2 periode itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Saudara, terkait dengan perebutan suara di kalangan Muslim. Tetap bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV.